Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pengenalan Pasar dan Segmentasi Pasar. Pengenalan pasar yang pertama dalam dunia bisnis memahami pasaran adalah kunci sukses. Yang kedua, pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi menciptakan permintaan dan penawaran produk dan jasa. Yang ketiga, mengenal karakteristik dan dinamika pasar sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Karakteristik pasar. Yang pertama, dinamis dan selalu berubah sesuai dengan teknologi, tren teknologi, dan preferensi konsumen. Yang kedua, terdiri dari segmen-segmen yang berbeda, kebutuhan perilaku, dan karakteristik yang unik. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang keempat, kompetitif dengan banyak produsen dan penjual bersaing merebutkan pangsa pasar. Memiliki informasi asymmetris ketika penjual memiliki informasi lebih banyak daripada pembeli. Tentang pasar. Pasar merupakan tempat ketika permintaan dan penawaran barang dan jasa bertemu. Pasar menjadi sistem ekonomi dan memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang ketiga, pasar juga diartikan sebagai kumpulan orang-orang atau organisasi yang memiliki kebutuhan terhadap produk atau jasa tertentu serta memiliki kemampuan untuk membencinya. Segmen pasar sebagai proses membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin memerlukan produk atau barang pemasaran yang terpisah. Tujuan segmentasi pasar digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik dari setiap kelompok pelanggan sehingga perusahaan dan menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menjangkau memuaskan setiap segmen. Manfaat segmentasi pasar: memahami kebutuhan pelanggan, optimisasi sumber daya, peningkatan kepuasan pelanggan, keunggulan kompetitif. Dasar segmentasi pasar yang pertama, demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status, dan nikah. Yang kedua, firmografi. Demografi lebih menuju ke individu, sedangkan firmografi mengacu pada organisasi atas perusahaan. Yang ketiga, geografi seperti negara, provinsi, kota atau daerah, perkotaan atau pedesaan. Yang keempat, psikografi berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai, dan aktivitas konsumen. Yang kelima, perilaku berdasarkan pada pola pembeli, tingkat penggunaan, tingkat kualitas, dan manfaat yang dicari konsumen. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.